Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menerangkan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Rafli Tresnur Pandri, saya sendiri, Putri Chandra Kirana, dan Dita Tristanti Damayanti. Berikutnya akan diterangkan oleh Dita Tristanti. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem perundang-undangan. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Pancasila dan negara. Pancasila. Yang pertama, itu ada asas-asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan. Pancasila disebut dasar filsafat negara. Yang kedua, sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Yang ketiga, sumber tertib hukum di negara RI. Seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Negara. Yang pertama, organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat, baik ke dalam maupun keluar. Kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Yang terakhir, ada perwujudan negara dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, bentuk masyarakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua, gejala hukum. Selanjutnya dilanjutkan oleh Putri. Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak tanduk serta perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan. Pancasila merupakan sumber nilai dan norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Maka dari itu, semua peraturan perundang-undangan serta penjabarannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia. Yang pertama, pengertian Undang-Undang 1945 ada dua kelompok. Yang pertama dalam pembukaan, dan yang kedua dalam batang tubuh memuat pasal-pasal, ada 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Mengenai kedudukan Undang-Undang 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila merupakan segala sumber hukum. Dilihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 atau MPR atau 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum di Indonesia. 2. Pancasila merupakan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Definisi Undang-Undang 1945 dan konstitusi serta fungsinya bagi negara. Pertama, konstitusi berasal dari bahasa Inggris. Constitution atau bahasa Belanda Constitut, yang artinya undang-undang dasar. Orang Jerman dan Belanda dalam percakapan sehari-hari menggunakan kata Grundwet. Grund berarti dasar dan wit berarti undang-undang. Yang keduanya menunjukkan pada naskah tertulis. Kedua, pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat berarti lebih luas
dari Undang-Undang Dasar. Pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja, padahal masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar. Berikutnya akan diterangkan oleh Dita. Definisi Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi serta fungsi berbagi negara. Dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah suatu hukum dasar tertulis konstitusi negara, dan Undang-Undang Dasar merupakan hukum positif. Pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber berlakunya seluruh hukum atau perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara suatu negara. Menurut Patmo Wahyono, seluruh kegiatan negara dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, ada penyelenggaraan kehidupan negara. Yang kedua, ada penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Aturan-aturan seharusnya selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sifat hukum dasar tertulis, yang pertama ada peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Yang kedua, menurut aturan pokok ketatanegaraan. Yang ketiga, mengikat hak pada pemerintahan. Sifat-sifat dasar tidak tertulis. Yang pertama, tidak bertentangan dengan isi, arti, dan maksud hukum dasar tertulis. Yang kedua, melengkapi kekosongan ketentuan yang tidak diatur secara jelas dalam hukum dasar tertulis. Yang ketiga, memantapkan pelaksanaan hukum dasar tertulis. Yang keempat, hanya terjadi pada tingkat nasional. Selanjutnya dilanjutkan oleh Putri. Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, di samping sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang tertinggi. Adapun yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis. Maka sebagian hukum Undang-Undang Dasar itu mengikat baik bagi pemerintah, setiap lembaga negara, dan lembaga masyarakat, serta mengikat bagi setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada, maupun bagi setiap penduduk yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Dan sebagai hukum, Undang-Undang Dasar itu berisikan norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundangan lain yang berlaku di wilayah NKRI. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu naskah yang meliputi 1. Pembukaan, 2. Ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang ketiga diundangkan dalam Berita RI tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Undang-undang dasar lainnya yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1949, Konstitusi RIS 1949. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1950. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Pokok sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1945. 7 kunci pokok. 1. Sistem konstitusional. 2. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. 3. Kekuasaan tertinggi negara ada di tangan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Presiden merupakan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. 7. Menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem pemerintahan negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum ada amandemen terhadap Undang-Undang 1945 dikenal dengan
7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara mengalami perubahan. Sistem pemerintahan negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Sistem konstitusi, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Menteri negara ialah pembantu presiden. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Kekuasaan pemerintahan negara, pemerintah daerah diatur oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum, wilayah negara, hak asasi manusia atau HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ketatanegaraan. Pertama ada MPR. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dipilih melalui pemilu. Yang kedua ada DPR. DPR, hal-hal mengenai DPR diatur dalam pasal 19, 20, 20A, 21, 22B, 22C, dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada Presiden. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif, maka DPR dan Presiden bersama-sama mempunyai tugas antara lain. Yang satu, membuat undang-undang pasal 5 ayat 1 dan menetapkan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 23 ayat 1. Yang kedua, membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden. Yang ketiga, menetapkan budget negara, pada hakikatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan DPR melalui anggaran belanja yang telah disetujui dan mengawasi pemerintahan dengan efektif. Yang keempat ada DPD. DPD diatur dalam pasal 22C dan pasal 22D. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya dan sumber daya ekonomi, serta berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kelima ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya memegang kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh semua lembaga negara. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang 24A Undang-Undang 1945. Yang keenam ada Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan yang bersifat final, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, mengutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan kewenangan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan undang-undang pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada Badan Pemeriksa Keuangan. BPK bertugas untuk memeriksa, mengelola, dan tanggung jawab serta tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Yang ke-8 ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri dan mempunyai kewenangan mengusul pengangkatan hakim agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim. Pasal 24B Undang-Undang 1945. Yang terakhir ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum. KPU menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 22E ayat 5. Selanjutnya dilanjutkan oleh Putri. Pembagian kekuasaan yang pertama ada legislatif, yaitu ada lembaga MPR, DPR, dan DP.
diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada eksekutif, yaitu ada presiden, wakil presiden, dan menteri. Diatur dalam Pasal 5 Ayat 1, Pasal 19, dan Pasal 22C Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada yudikatif, ada MA dan MK. Diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir ada pengawasan, yaitu Badan Pengawasan Keuangan, diatur dalam Pasal 20A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Struktur ketatanegaraan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Struktur ketatanegaraan negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum diamandemen UUD 1945. Jiwa dan pandangan hidup bangsa Pancasila, kemudian pembukaan UUD 1945, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian MPR, DPR, Presiden, kemudian MA, BPK, dan DPA. Era reformasi. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik atau demokratis. Oleh sebab itu harus disusun suatu pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi pemerintah atau pemerintahan konstitusional. Pemerintah konstitusional memiliki ciri bahwa konstitusi negara itu berisi jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Dita. Struktur ketatanegaraan setelah adanya perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada Undang-Undang Dasar 1945. Habis itu dibagi menjadi 4, ada BPK. Terus selanjutnya ada MPR, DPR, dan DPD. Selanjutnya ada presiden dan wakil presiden, dan yang terakhir ada kehakiman, itu ada MK, MA, dan KY. Kesimpulan, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak, dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Terima kasih. Sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.